Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma asrafna wa ma anta a'lamu bihi minna antal muqaddim wa antal muakhir wa anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas salihin. Amma ba'du. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian rahimakumullah, sudah diketahui bahwa petunjuk Islam itu tercermin pada dua sumber, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Jumlah ayat Al-Quran itu kira-kira 6.000 sekian ayat. Tepatnya ada perbedaan pendapat, tapi kira-kira 6.000 sekian ayat. Biasanya para ustadz itu biar lebih mudah dihafalkan dijadikan angka cantik 6.666. Aslinya nggak segitu sebenarnya, nggak sampai 6.600, tapi itu untuk memudahkan. Yang lebih akurat kita mengatakan 6.000 lebih, gitu ya. Ayat sebanyak ini kalau dikaji setiap hari satu ayat saja, maka kira-kira 1 tahun itu baru dapat sekitar 365 ayat. Artinya untuk menghabiskan 1000 ayat, kasarannya 3 tahun lah ya. Kasarannya begitu, 3 tahun untuk 1000 ayat. Berarti kalau 6.000 ayat butuh kira-kira 6 kali 18 tahun, kira-kira sekitar 18 tahun. Itu hanya untuk mempelajari ayat Al-Quran, belum hadis. Hadis dalam Sahih Bukhari misalnya, itu jumlahnya kira-kira 7.000 hadis. Kalau setiap hari mengkaji satu hadis, maka kira-kira khatam Sahih Bukhari itu ya sekitar 20 tahunan kira-kira. Berarti untuk mempelajari Quran maupun hadis yang Sahih Bukhari saja, itu kita perlu waktu sudah hampir 40 tahun, 38 tahun sampai 40 tahun. Itu baru Sahih Bukhari, belum Sahih Muslim. Sahih Muslim itu kira-kira 4.000 hadis. Bisa dibayangkan sudah harus nambah berapa tahun lagi. Belum Sunan Abu Dawud, itu juga sekitar 4.000. Belum Sunan At-Tirmizi, itu juga hampir 5.000-an berapa begitu. Belum Sunan Ibnu Majah. Belum Musnad Ahmad. Musnad Ahmad itu kira-kira 22.000-an hadis. Belum Muwatta Imam Malik. Wah, intinya kalau dihitung dengan cara demikian, dikasih usia 100 tahun pun belum selesai, hanya sekedar mengkaji hadis yang sahih. Oleh karena itulah tidak bijaksana menuntut seluruh orang Islam memahami secara detail Al-Quran, memahami secara detail hadis. Tidak mungkin itu. Yang paling mungkin adalah yang bisa mempelajari secara detail Al-Quran dan secara detail hadis itu hanya orang-orang tertentu, yakni para ulama yang memang dimudahkan oleh Allah. Karena itulah Allah berkehendak, hikmah Allah berkehendak, Al-Quran itu diberi ringkasan, hadis juga diberi ringkas. Ringkasan Quran itu di mana? Ringkasan Quran itu berada di surat Al-Fatihah. Ya. Ringkasan Quran itu di surat Al-Fatihah. Artinya apa? Kalau orang tidak punya kesempatan untuk mengkaji Quran
seluruhnya minimal pahamilah betul-betul tafsir surat Al-Fatihah. Kenapa? Karena Al-Fatihah itu kita baca terus setiap hari. Memang intinya Quran di Fatihah. Intinya Quran di Fatihah. Sudah sepakat para ulama, ada hadisnya memang. Intinya Quran itu di surat Al-Fatihah. Makanya wajib dibaca setiap hari. Salat tidak sah kalau tidak membaca surat Al-Fatihah. Minimal sehari membaca Al-Fatihah itu 17 kali. Hikmahnya itu memang, kalau gak sanggup untuk mempelajari seluruh Quran, minimal kita wajib tahu, fardu ain hukumnya, mengetahui arti dari surat Al-Fatihah. Makanya penting memang membuat kajian tafsir surat Al-Fatihah itu penting, biar minimal menggugurkan kewajiban memahami Al-Quran. Jadi orang kalau sudah paham surat Al-Fatihah, melaksanakan sebaik-baiknya, cukup sudah, meskipun tidak mengerti seluruh isi Al-Quran. Yang kecil-kecil tanya Ustaz, detail-detail yang ini tanya Ustaz. Tapi yang prinsip hidup cukup pegang Al-Fatihah, selesai. Nah, itu untuk Al-Quran. Untuk hadis bagaimana? Adakah ringkasannya? Nah, ini pertanyaannya. Adakah hadis itu ringkasannya? Jawabannya adalah ada. Nah, ringkasan seluruh hadis itu yang jumlahnya puluhan ribu bahkan ratusan ribu itu dikumpulkan para ulama, di antaranya adalah Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah, atau yang terkenal dengan nama kitab Arba'in. Jadi mengkaji kitab Arba'in itu pentingnya adalah karena itu adalah ringkasan esensi dari seluruh hadis-hadis Nabi. Kalau nggak sanggup mengkaji Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah, Sunan At-Tirmidzi, nggak sanggup itu semuanya, mampunya hanya ngaji kitab Arba'in cukup. Karena tiap orang beda-beda kesibukannya. Ada yang oleh Allah itu diuji dengan kesibukan kerja, mulai pagi sampai sore, pulang sudah capek, sehingga punya kesempatan itu nggak sebanyak orang yang memang longgar untuk ilmu saja. Ada orang yang memang longgar banget untuk ilmu, setiap hari untuk ilmu, mulai pagi sampai malam ilmu terus, ada memang. Tapi nggak semua orang bisa diperlakukan seperti itu. Kalau semua orang jadi ulama, siapa yang jadi dokter, siapa yang jadi insinyur, siapa yang jadi guru, siapa yang jadi pedagang? Nggak bisa, memang harus dibagi-bagi. Maka salah satu hikmahnya bahwa tidak mungkin semua orang itu bisa mengkaji detail Quran dan hadis, maka ada ringkasan-ringkasannya. Ya, nah, salah satu ringkasan itu adalah ringkasan yang ditulis oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah atau kitab hadis Arba'in. Itu mengandung 40 hadis. Jadi dari sekian ratus ribu hadis Nabi itu diringkas menjadi 40 itu. Intinya berputar di situ semuanya. Nah, inilah yang insya Allah akan kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Kita akan mengkaji hadis yang pertama. Saya bacakan dulu, lalu kemudian akan saya jelaskan isinya. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahu Imam al-Muhadditsin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Bukhari wa Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj ibn Muslim al-Qushairi an-Naisaburi fi sahihayhima alladzaini huma asahhul kutubil musannafah. Dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal itu hanyalah tergantung niat-niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai apa yang ia niatkan. Barang siapa
yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya untuk memperoleh dunia atau untuk menikahi seorang wanita, maka berarti hijrahnya mendapatkan apa yang ia niatkan itu. Ya. Ini hadis membahas tentang niat, membahas tentang hati berarti. Kata Imam Asy-Syafi'i, hadis ini itu sepertiganya ilmu, sepertiganya Islam. Mengapa kok dikatakan sepertiga? Penjelasan para ulama, karena orang itu beramal itu intinya dengan 3 anggota tubuh. Apa itu? Pertama dengan hati, kedua dengan lisan, yang ketiga dengan arkan, dengan tubuh kita ini. Dan yang namanya iman itu ukurannya juga di situ. Iman itu kan didefinisikan sebagai pembenaran dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan dilaksanakan dengan perbuatan. Kalau kita sudah paham semacam ini, berarti bisa memahami ucapan Asy-Syafi'i ketika mengatakan bahwa hadis ini itu sepertiga ajaran Islam. Mengapa? Karena memang sepertiga ajaran Islam itu ngurusi hati. Ngurusi hati. Ngurusi hati biar tidak dengki. Ngurusi hati biar tidak sombong. Ngurusi hati biar tidak suudzon. Ngurusi hati biar bisa tawakal. Ngurusi hati biar bisa bertakwa. Ngurusi hati biar bisa takut kepada Allah. Ngurusi hati biar bisa ikhlas, murni menyembah semata-mata kepada Allah. Ngurusi hati biar tidak kagum dengan dirinya sendiri, yang diistilahkan dengan nama ujub. Ngurusi hati biar diri ini tidak tertipu dengan dirinya sendiri, yang dinamakan hurur. Wah, itu hati semuanya itu. Dan itu bagian yang terpenting dalam hidup. Makanya benar kalau dikatakan sepertiga dari ajaran Islam. Seluruh hadis Nabi yang ngurusi hati itu baliknya ke sini. Rasulullah misalnya menjelaskan tentang 3 orang yang nasibnya ke neraka duluan sebelum orang Islam yang lain. Itu yang diurus hatinya itu. Rasulullah mengajarkan bahwa ada orang yang masuk surga karena menebang sebuah pohon. Itu juga karena hatinya itu. Ada orang yang kata Rasulullah itu pelacur, suka berzina, tapi dosanya diampuni oleh Allah. Nah, itu urusan hatinya juga itu. Ada orang yang berwasiat supaya tubuhnya dibakar, supaya Allah itu tidak bisa membangkitkan kembali, karena bayangannya kalau sudah jadi abu dilempar ke laut, nanti Allah nggak bisa mengumpulkan jadi satu. Ya. Lalu ketika ditanya oleh Allah kenapa dia melakukan semacam itu, jawabannya karena sangat takut kepada Allah. Lalu Allah mengampuninya. Nah, ini urusan hati juga. Urusan hati takut kepada Allah. Nabi Musa ketika mendakwahi Fir'aun, itu kata-katanya berbunyi, hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Maukah kamu kutunjukkan agar bisa menyucikan diri, dan aku beri petunjuk kamu supaya bisa menjadi takut kepada Tuhanmu. Urusan hati lagi. Dan itu banyak itu di Quran maupun hadis yang ngurusi hati itu kira-kira sepertiganya. Makanya benar Imam Asy-Syafi'i ketika mengatakan hadis ini adalah ringkasan dari seluruh ajaran Islam, sepertiganya kira-kira. Nah, dalam hadis ini Rasulullah itu mengajarkan satu prinsip penting. Beliau mengatakan innamal a'malu binniyat. Apa makna innama itu? Innama dalam bahasa Arab itu adalah adatul hasri, kata yang berfungsi untuk membatasi. Jadi nggak bisa keluar dari situ. Itu makna innama. Misalnya seperti ayat tentang
zakat yang membahas tentang 8 asnaf. Itu kan bunyi awalnya innamas shadaqatu lil fuqara dan seterusnya. Itu maknanya adalah zakat itu hanyalah untuk para fakir, bagi miskin, orang amil dan sebagainya. Akhirnya dibatasi, berarti zakat itu hanya boleh diberikan kepada 8 golongan atau istilahnya 8 asnaf. Itu pakai kata innama, maknanya membatasi. Hanyalah biasanya terjemahannya. Jadi innama di sini boleh kita terjemahkan hanyalah. Apanya yang dibatasi? Al-a'mal. A'mal itu bentuk jamak dari amalun. Amal itu apa sih maknanya? Amal itu maknanya adalah harakatul badani awil qalbi bi ba'dihi aw kullihi ala amdin. Gerakan badan atau hati secara sebagian atau secara keseluruhan secara sengaja. Itu definisi amal. Jadi amal itu harus berupa gerakan. Enggak dinamakan amal kalau tidak ada gerakan. Gerakan itu bisa dilihat maupun tidak bisa dilihat. Harus ada gerakan. Bisa gerakan badan, bisa gerakan hati. Gerakan badan misalnya apa? Gerakan badan misalnya sholat, itu amal. Ya, haji itu amal, jihad itu amal. Ya. Gerakan hati misalnya apa? Tawakal, nggak kelihatan, tapi amal itu. Takut pada Allah, itu nggak kelihatan, tapi itu amal. Suudzon itu nggak kelihatan, mungkin senyum tapi suudzon bisa itu. Nah, itu juga amal, dosa. Ya. Sombong, kelihatannya tawadhu. Kalau ke orang bilangnya al-fakir gitu ya, tapi hatinya merasa lebih daripada orang lain. Wah, itu juga sombong, itu amal juga, dosa itu. Ya. Jadi amal itu bisa dengan badan, bisa dengan hati. Bisa bi ba'dhihi aw kulli, bisa dengan sebagian badan atau keseluruhan badan. Contoh amal dengan sebagian badan misalnya apa? Senyum. Senyum itu amal. Kenapa? Karena ada senyum yang bernilai pahala, ada pula senyum yang bernilai dosa. Kalau senyumnya itu untuk memasukkan kegembiraan pada hati seorang mukmin, maka itu adalah senyum pahala. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Tapi kalau senyum meremehkan, nah itu dosa. Gitu ya. Itu sudah dosa itu, meskipun senyum dosa. Ketawa juga demikian. Ketawa bisa bernilai dosa, bisa bernilai pahala, bisa nggak bernilai apa-apa. Nah, itu contoh amal dengan sebagian badan. Kalau dengan seluruh badan ya seperti sholat dengan seluruh badan, pakai semua anggota badan. Jihad, haji pakai semua anggota badan. Kemudian pengikat terpenting lain definisi amal adalah ala amdin, secara sengaja. Jadi kalau amal nggak sengaja itu nggak disebut sebagai amal, namanya nggak sengaja. Misalnya masukkan uang di kotak masjid, niatnya 2.000, yang masuk 100.000, kan nggak sengaja gitu ya. Itu nggak bisa dikatakan sebagai amal 100 enggak, karena niatnya cuma 2.000, yang lainnya nggak sengaja. Amal itu harus sengaja. Termasuk misalnya perbuatan jahat yang nggak sengaja, itu nggak disebut amal. Nembak burung kena orang mati misalnya. Itu secara zahir kelihatannya membunuh, tapi kan nggak sengaja, nggak disebut sebagai amal itu. Jadi amal itu dibatasi pada perkara yang dilakukan secara sengaja. Kalau sifatnya tidak sengaja, kalau sifatnya itu sengaja atau nggak sengaja, lebih luas sifatnya, itu istilahnya bukan amal, tapi af'al. Nah, itu bedanya amal dengan af'al. Af'al fi'lun, ya, amalun a'mal. Amalun jamaknya akmal, fi'lun jamaknya af'al. Kalau af'al itu berlaku untuk hal yang sengaja maupun tidak. Nah, Nabi di sini menyebut akmal, berarti perbuatan-perbuatan yang sifatnya sengaja. Karena perbuatan yang nggak sengaja itu nggak dosa. Amal soleh nggak sengaja ya nggak diganjar, nggak sengaja. Gimana amal soleh nggak sengaja diganjar? Ya, nggak sengaja ya nggak ada ganjarannya. Harus sengaja. Bin niat.
bin niyat. Niyat itu jamak dari niyah. Niyah itu secara bahasa maknanya adalah al-qasdu wal iradah, menyengaja atau menginginkan. Itu secara bahasa maknanya niat itu. Tetapi secara istilah syar'i, keinginan atau tekad seseorang dalam hati itu diberi istilah yang berbeda-beda sesuai dengan kekuatan tekadnya. Ada 5 tingkatan. Yang pertama dinamakan hajis. Apa itu hajis? Hajis itu adalah lintasan pikiran. Jadi kalau baru lintasan saja itu dinamakan hajis. Misalnya orang terlintas pingin taubat, kalau hanya lewat saja itu namanya hajis. Lintasan berzina misalnya, cuma lewat gitu, seret, sekelebat gitu ya, itu dinamakan hajis. Apapun itu, baik atau buruk, kalau cuma lewat sekilas itu dinamakan hajis. Lebih tinggi lagi namanya khotir. Khotir itu apa? Khotir itu lintasan hati yang sudah mulai membayang, jadi sudah mengalir. Misalnya orang pengen tobat, itu sudah, keinginan tobat itu sudah mengalir, sudah, iya ya, kenapa sih aku kok gini terus? Kapan aku tobat? Mau tobat ah. Nah, itu ada, sudah mengalir sifatnya. Kalau sudah mengalir semacam ini, itu namanya khotir. Termasuk zina tadi. Kalau tidak hanya terlintas tapi sudah mengalir, sudah ada fantasi, sudah mulai ada bayangan, itu dinamakan khotir. Ya. Tingkatan lebih tinggi lagi adalah dinamakan hadisun nafsi. Ya. Hadisun nafsi itu adalah lintasan yang bukan hanya mengalir dan membayang, tapi sudah disertai dengan keinginan melakukan. Nah, sudah ada keinginan melakukan. Jadi sebelumnya hanya bayangan-bayangan saja. Yang hadisun nafsi itu sudah sampai levelnya pengen melakukan. Cuma level ingin melakukannya itu belum kuat, masih 50%. Jadi masih 50-50. Itu namanya hadisun nafsi. Misalnya pengen tobat, di hati pengen tobat nanti kalau aku nggak tobat terus mati dalam keadaan seperti ini bagaimana? Tapi masih ada peluang untuk nggak jadi tobat. Kenapa? Ketika ketemu dengan kawan-kawannya misalnya, kayak orang yang niat berhenti ngerokok misalnya ya. Kalau dia ketemu kawannya ternyata tergoda juga, ya sudah berhasil nggak ngerokok selama seminggu ya, ketemu temannya jebol ya, kemudian ngerokok juga. Nah ini berarti level tekadnya baru hadisun nafsi, masih 50%. Ya. Yang di atas lagi namanya hammun. Hammun itu sudah lebih dari 50%. Bisa 50%, bisa 60%, bisa 70, 80, 90, tapi nggak sampai 100. Dan itu sudah kuat banget. Sudah kuat, sudah ada rencana untuk melakukannya. Seperti apa tadi? Setelah ini aku mau ketemu Syekh Fulan, mau ketemu Kiai Fulan biar dapat nasihat. Aku mau ngaji ke sana. Sudah ada tekad kuat ya. Sudah hammun sifatnya. Sudah menyiapkan berbagai cara untuk bisa tobat itu. Dia sudah menyiapkan bekalnya, sudah menjadwal waktunya, sudah berusaha meluangkan waktunya. Nah, itu sudah levelnya hammun. Termasuk zina tadi. Zina tadi itu kalau sudah levelnya bukan hanya sekedar niat, tapi bahkan mempersiapkan kondisi dan situasinya, menyiapkan tempatnya, menyiapkan waktunya, menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk itu berarti levelnya sudah hammun. Sudah hammun. Tapi masih mungkin dibatalkan. Hammun itu masih mungkin dibatalkan. Jadi kalau di lobi dengan lobian yang lebih kuat, itu bisa jadi batal niat tersebut, keinginan tersebut. Nah, yang paling tinggi namanya azam. Azam itu sudah 100%. Ini nggak bisa dibelokkan sudah. Karena sudah levelnya azam, tidak ada yang bisa menghalangi kecuali di luar kuasa.
Di luar puasa itu misalnya tiba-tiba dicabut nyawanya oleh Allah, ya. Tiba-tiba dibuat kecelakaan misalnya. Itu di luar puasa. Ya, kalau hamun tadi itu masih mungkin ada tekad yang kuat tapi masih takut-takut. Waduh, nanti gimana kalau digerebek Satpol PP misalnya, ya, orang yang mau berzina tadi. Masih ada ragu-ragunya sedikit gitu ya. Tapi sudah menyiapkan segala hal. Itu hamun namanya. Tapi kalau sudah azam, wah, kuat banget itu sudah. Nggak ada yang bisa membelokkan dia kecuali di luar puasa. Nah, dalam hadis itu, kalau keinginan orang itu levelnya baru hajis atau khotir atau hadisun nafsi, maka tidak ada balasan dan tidak ada hukuman. Itu masih dimaafkan itu. Jadi keinginan maksiat kalau levelnya baru level hajis, terlintas, terbayang sekalipun, ada keinginan tapi masih 50-50 sekalipun, itu tidak dihukum. Itu yang dimaksudkan dalam hadis. Rasulullah itu mengatakan bahwa umatku diampuni yang masih dibicarakan dalam hatinya, masih dimaafkan. Tapi kalau sudah levelnya itu hamun apalagi azam, waduh, itu enggak maksiat, enggak amal soleh, itu sudah ada konsekuensi. Niat maksiat kalau sudah levelnya azam, apalagi niat maksiat kalau levelnya adalah hamun apalagi azam, meskipun enggak jadi tetap dosa. Tetap dosa. Seperti niat zina tadi ya, sudah levelnya azam atau hamun tadi, kok enggak jadi misalnya karena kendaraannya mogok atau ada operasi atau apa, kan enggak jadi tuh. Enggak jadi dia melakukannya, tapi tetap dihitung dosa. Ya. Sama seperti amal soleh. Sudah niat untuk bertobat, seperti kisah orang yang membunuh 100 orang itu, sudah niat bertobat, di tengah jalan mati. Itu sudah level azam, sudah dihitung sebagai amal soleh, sudah dihitung tobat itu. Nah, ini tingkatan-tingkatannya itu harus dipahami biar tidak keliru dalam memahami hadis, karena memang beda. Jadi yang dihukum atau diberi ganjaran hanyalah yang levelnya hamun atau azam. Di bawah itu masih dimaafkan, karena di luar puasa. Gimana, susah loh ya kan? Kita mau menolak lintasan itu kan susah banget loh. Orang mau mensucikan pikiran dari segala lintasan itu benar-benar tidak mudah, sangat sulit itu. Nah, itu tingkatan-tingkatan keinginan manusia. Nah, ketika azam itu dilakukan berbarengan dengan perbuatannya, nah itulah yang dinamakan niat. Nah, itu bedanya azam dengan niat. Itu secara syar'i istilahnya begitu. Makanya niat itu kan disyariatkan seperti sholat ya. Itu niatnya diperintahkan bareng takbir, gitu kan? Allahu Akbar niat sholat zuhur, Allahu Akbar niat sholat asar, dan seterusnya. Saat mau haji itu niatnya bareng saat ihram, ya. Labbaik Allahumma hajjan, itu pas baca talbiyah itu sambil niat, itu baru dinamakan niat. Kalau berangkatnya dari negeri kita ke tanah suci, ya itu azam, karena sudah menyiapkan berbagai macam kondisi, sudah serius banget untuk melakukan amal itu. Nah, itu azam. Kita datang ke masjid, sudah datang ke sini ya, sudah sampai levelnya duduk di sini, itu berarti keinginan kita mau sholat itu sudah level azam, bukan lagi hamun, sudah 100%. Ya, begitu. Nah, itu jadi kita sekarang bisa memahami ketika Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat, maka ini maksudnya adalah keinginan yang sifatnya sudah teguh banget. Ya, dan semua amal kata Nabi itu tergantung dari niatnya. Semuanya itu tergantung dari niatnya. Kata para ulama, lafadz ini itu ada perkiraan begini. Innamal a'malu mu'tabarah atau sahihah bin niyat. Ya. Innamal a'malu mu'tabarah au sahihah au maqbulah bin niyat. Amal-amal itu hanya diterima atau dianggap benar atau dianggap di sisi Allah jika disertai dengan niat-niatnya. Begitu, ya. Ya. Sebagian ulama lagi menjelaskan perkiraan lafadznya adalah innamal a'malu maqbulah au mardudah, ya.
bin niyat. Amal itu ditolak atau diterima, diberi pahala atau tidak, itu tergantung dari niat-niatnya. Gitu ya. Kemudian Nabi mengatakan wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang itu hanyalah memperoleh apa yang ia niatkan. Jadi sekuat apa dia memiliki niat dalam amal soleh, maka sekuat itu, sebesar itu pula lah dia mendapatkan pahala. Yang niatnya kuat banget, maka pahalanya juga besar. Yang lemah, maka juga lemah. Makanya para ulama mengatakan sebenarnya perbedaan derajat antara orang soleh satu dengan yang lain itu terletak di niatnya. Sejauh apa niatnya itu di sisi Allah yang paling bersih. Yang paling bersih tentu paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Karena kalau penampakannya mungkin sama, sholatnya mungkin sama, zikirnya mungkin sama, hajinya mungkin sama, tapi niat ini yang beda-beda. Haji itu bisa loh niatnya untuk biar kepilih jadi anggota legislatif, kan bisa loh. Bisa itu. Haji, ikut kajian gini tuh bisa. Niatnya untuk cari jodoh itu ada orang yang semacam itu. Ada. Haji biar dipanggil Pak Haji atau Bu Haji, biar dipanggil Abah sama Umi, gitu ya. Wadah. Itu zahirnya kelihatannya sama, tapi niatnya berbeda-beda di sisi Allah. Makanya tingkatannya berbeda-beda dari niatnya itu. Makanya dikatakan di sini wa innama likulli imri'in ma nawa, sesuai dengan niat masing-masing. Nah, niat apa sih sebenarnya yang dituntut oleh Allah itu? Niat yang dituntut oleh Allah, niat yang baik adalah ketika seluruh perbuatan baik kita itu diniatkan semata-mata murni karena ingin memperoleh ridha Allah. Itu yang dituntut dalam hati sini sebenarnya. Seruannya sebenarnya di situ. Niat yang dituntut adalah ketika kita melakukan perbuatan baik apapun, semuanya dilakukan murni semata-mata karena ingin mendapatkan ridha Allah. Nah, memurnikan niat, memurnikan motivasi ini, itu dalam bahasa Arab dinamakan ikhlas. Jadi terhubung dengan ikhlas itu. Ikhlas itu bahasa Arab dari kata akhlaso. Akhlaso itu maknanya memurnikan. Orang Arab itu pakai kata akhlaso, itu contohnya misalnya seperti kalimat akhlastul laban. Itu maknanya aku memurnikan air susu. Gimana caranya? Jadi air susunya dianggap kotor, kecampur kerikil atau apa gitu, kemudian disaring. Hasilnya yang bersih. Nah, itu kemudian diminum. Nah, aktivitas memurnikan air susu ini dinamakan akhlaso. Kata bendanya ikhlas, gitu ya. Di dalam bahasa Arab itu akhlaso itu polanya af'ala. Kalau diubah kata benda menjadi if'al, ya. Jadi seperti kata akroma memuliakan, diubah menjadi ikrom hal memuliakan atau pemuliaan. Gitu ya. Kalau di Inggris istilahnya gerund, fish memancing, fishing hal memancing. Gitu loh. Jadi bedanya akhlaso dengan ikhlas begitu. Akhlas itu kata kerjanya memurnikan, ikhlas hal memurnikan atau pemurnian. Apanya yang dimurnikan? Motivasinya. Dimurnikan yang bagaimana? Supaya bersih semata-mata karena ingin menyenangkan Allah, membuat Allah ridho. Ini gak bisa kita remehkan, karena ternyata hadis-hadis Nabi menunjukkan bahwa sejarah hidup orang itu nasibnya celaka atau bahagia di akhirat itu tergantung di sini semuanya. Saya ambil contoh misalnya kasusnya paman Nabi, Abu Thalib. Itu kan orang baik ya. Sejarah itu kan menunjukkan beliau itu orang yang sangat baik. Baik bagaimana maksudnya? Itu jasanya banyak pada Nabi. Saat Nabi masih kecil, yang ngasuh Abu Thalib. Nabi itu kan anak yatim piatu, ayah ibunya wafat, Nabi diasuh kakeknya. Kakeknya wafat, diasuh oleh Abu Thalib. Sejak usia 8 tahun Abu Thalib itu ngasuh Nabi. Namanya ngasuh pasti kan ngasih makan, ngasih minum, kasih pendidikan. 12 tahun diajak ke Syam, dilatih dagang. Itu kayak diajak mandiri gitu. Biar orang itu kalau sudah dewasa nanti gak bergantung pada orang lain.
Dihubungkan dengan orang-orang yang beternak di Mekah supaya bisa menggembala kambing. Itu jasanya Abu Thalib. Saat Rasulullah menikah dengan Khadijah, Abu Thalib yang menjadi wakilnya keluarga Rasulullah, yang pidato, yang bantu menyediakan mahar. Bahkan saat Rasulullah itu diangkat menjadi Rasul, Abu Thalib selalu membela Nabi. Tapi yang kasihan adalah, kata Nabi, di akhirat Abu Thalib itu masuk neraka. Itu loh yang kasihan. Hadisnya sahih Muslim itu. Kata Nabi, sesungguhnya Abu Thalib itu nanti disiksa di neraka dengan siksaan yang paling ringan. Gimana siksaan paling ringan itu? Orang yang disiksa dengan siksaan paling ringan itu, dia tidak dipukul gada kepalanya, tidak digoreng, tidak dihancurkan otaknya, enggak, cukup dikasih sandal, tapi yang terbuat dari api neraka. Jadi Abu Thalib cuma dikasih sandal itu nanti, tapi karena saking panasnya, otaknya mendidih, sehingga otak itu keluar lewat telinga, hidung, mulut. Itu siksaan Abu Thalib. Coba bayangkan, kenapa Allah kok tidak menghargai sama sekali kebaikan Abu Thalib pada Rasulullah itu? Itu kan seperti bapaknya itu Abu Thalib itu statusnya, yang ngasuh, membesarkan, mendidik, membela sampai matinya itu kan seperti seorang ayah kebaikannya. Tapi kenapa kok Allah marah betul pada Abu Thalib? Sebaliknya kok ada cerita katanya ada pelacur masuk surga. Itu gimana ceritanya? Kan sahih juga itu hadisnya. Iya kan? Seorang pelacur ngasih minum seekor anjing, lalu kemudian dia diampuni oleh Allah dosanya. Kok bisa seorang pelacur diampuni dosanya oleh Allah, masuk surga? Padahal dia melakukan dosa besar, sementara Abu Thalib yang baik malah masuk neraka. Ini salahnya di mana? Gitu loh ya. Padahal berzina itu kan dosa besar. Apalagi melacur kan berzinanya nggak sekali kan? Kalau melacur cuma satu kali ya nggak dinamakan pelacur, ya kan? Namanya pelacur sudah menjajakan diri berkali-kali itu. Dosanya zina kan besar sekali. Saking besarnya dosa zina itu kan sampai ada hadis itu, kalau orang berzina padahal sudah pernah menikah, hukumannya rajam. Dirajam itu kan ditanam sebatas leher, dilempari kepalanya dengan batu sampai mati. Itu kan menggambarkan betapa marahnya Allah dengan dosa itu. Tapi kenapa Allah kok seperti gak peduli dengan dosa zina itu, terus diampuni si pelacur ini? Kenapa? Sebaliknya kok Abu Thalib yang baik tadi kok malah tidak dipedulikan kebaikannya? Nah, ini rahasianya di hadis ini. Di hadis ini. Apa rahasianya? Rahasianya terletak di motivasi perbuatan baiknya itu. Salahnya Abu Thalib adalah ketika melakukan kebaikan, tidak ada satupun kebaikannya itu atas dasar pengen menyenangkan Allah. Tidak ada motivasi itu. Tidak ada. Beda dengan si pelacur tadi. Pelacur tadi itu motifnya itu sangat bersih karena Allah. Kenapa? Karena pelacur ini hidup di zaman Bani Israel. Bani Israel itu selalu ada nabinya. Setiap nabi wafat diganti nabi yang baru. Jadi selalu diajari ilmu tentang tobat, selalu diajari ilmu tentang ikhlas, selalu diajari ilmu tentang menyembah Allah, selalu diajari ilmu la ilaha illallah. Jadi tahu ilmu itu. Nah, suatu hari setelah melacur kehausan, dia turun ke sumur, lalu ngambil air, kemudian diminum, terus keluar. Begitu keluar melihat ada seekor anjing jilat-jilat pasir, kehausan. Langsung dia mikir begini, ini hamba Allah kehausan sama seperti aku. Kalau aku tidak ngasih dia air, bisa-bisa dia mati nih. Sementara aku ini banyak dosanya, aku ini berzina, aku tahu ini salah. Terus nanti kalau aku mati ketemu Allah dalam keadaan seperti ini gimana ya? Amalku apa ya kira-kira? Ya sudahlah, meskipun aku gak bisa berbuat yang besar, aku akan beramal ini saja. Turun akhirnya, turun ke bawah, ambil air dengan sepatunya, naik ke atas, kemudian diminumkan ke anjing itu sampai kenyang. Coba kita bayangkan, saat si pelacur ini ngasih minum anjing itu, ada gak perasaan kira-kira, ku kasih minum anjing ini biar dia nanti terkenang dengan kebaikanku? Ada gak perasaan kayak gitu? Tidak ada motif pingin dikenang sebagai orang baik, ya kan? Itu kehebatan niatnya si pelacur tadi. Tidak ada motif pingin dikenang sebagai orang baik.
Saat ngasih minum tadi ada nggak perasaan, aku kasih minum anjing ini biar nanti aku terkenal di kalangan anjing-anjing? Ada nggak keinginan kayak gitu? Jadi nolong anjing terus harapannya anjing cerita ke sesama anjing sehingga populer, harum namanya di tengah anjing-anjing. Nggak ada motif kayak gitu, nggak ada. Saat pelacur ini ngasih minum anjing, ada nggak perasaan, ku kasih minum anjing ini, hitung-hitung tanam jasa. Kebaikan itu kan pasti ada balasannya. Siapa tahu suatu saat aku butuh, si anjing ini bisa nolong saya. Ada nggak kira-kira perasaan kayak begitu? Tidak ada, sama sekali nggak ada. Itulah bersihnya niatnya si pelacur tadi. Makanya Allah senang luar biasa, murni semata-mata karena nangis kepada Allah, menyesali dosanya, pengen diterima amalnya, mampunya amal seperti itu, Allah senang sekali. Akhirnya diterima amalnya itu, diberi taufik supaya taubat, menjadi wanita solehah, mati, akhirnya masuk surga. Ya. Orang yang nggak ngerti hadis ini kan menyangka, membaca hadis ini kan langsung menyimpulkan, oh berarti boleh berzina sambil ngasih minum anjing, kan gitu ya. Kalau nggak ngerti hadis ini kan gitu cara memaknainya. Itu tertipu oleh setan, nggak bener itu. Nggak ada ulama yang menjelaskan kayak begitu. Tertipunya di mana? Lawang orang menghabiskan umurnya untuk kebaikan saja belum tentu diterima oleh Allah. Gimana dengan orang yang mencampur antara amal soleh dengan maksiat? Terus berharap masuk surga itu dari mana gitu? Abu Thalib kurang baik apa? Kan baik semua itu. Baik semuanya pada Rasulullah, tapi gak ada yang diterima. Kita sholat mulai hari ini sampai mati nanti, kita gak tahu diterima Allah apa tidak. Andaikan full untuk menyembah Allah saja itu kita gak tahu diterima Allah apa tidak. Sudah gitu kok masih berani-beraninya mencampur dengan maksiat, terus berharap masuk surga berdasarkan hadis pelacur tadi. Itu logikanya di mana? Tertipu ya. Ini pentingnya baca hadis itu perlu ulama itu begitu, biar gak memahami sendiri kemudian tertipu oleh setan. Salahnya Abu Thalib terletak di motivasi. Kok bisa salah motivasinya? Iya, karena Abu Thalib itu kalau benar pengen menyenangkan Allah, kita pakai logika rasional saja. Kalau Abu Thalib itu memang benar pengen menyenangkan Allah, harusnya kan serius dong mencari tahu apa sih yang disenangi Allah, gitu kan? Kayak kita misalnya pengen menyenangkan orang tua dengan membelikan makanan, kita kan harus tahu tuh datanya, orang tua itu seneng apa. Jangan sampai orang tua itu seneng ayam, benci daging sapi misalnya, malah kita belikan sate daging sapi. Itu bukan malah menyenangkan, malah membuat tersinggung, kan begitu ya. Apalagi dibelikan sate babi, tambah tersinggung, kan begitu. Jadi kalau orang serius ingin menyenangkan orang tua, pertama-tama harus memastikan orang tua saya senang apa. Sama kalau ingin menyenangkan Allah, harus tahu dong Allah senang apa, yang disukai Allah itu apa. Bagaimana cara kita tahu Allah senang sesuatu dan benci sesuatu? Jawabannya adalah satu-satunya saluran adalah lewat Rasulullah. Kan gitu, karena Rasulullah itu duta resminya Allah, ngasih tahu kehendak Allah supaya disampaikan kepada seluruh makhluk. Itu fungsi Nabi dan Rasul. Jadi kalau Abu Thalib serius ingin menyenangkan Allah, harusnya beriman pada Nabi Muhammad, karena tahu nanti oh ternyata Allah senang A, senang B, senang C. Faktanya Abu Thalib tidak mau beriman pada Nabi Muhammad. Berarti motivasinya tidak ada satupun yang pengen menyenangkan Allah, tidak ada satupun yang pengen membuat Allah ridho. Apa motivasinya? Pasti duniawi. Duniawi kayak apa misalnya? Bisa jadi hanya sekedar asobiah keluarga, ya kan? Bisa jadi hanya sekedar kasih sayang normal umumnya manusia. Bisa jadi adalah karena pengen dikenang sebagai paman yang baik. Bisa jadi agar harum namanya di kalangan kabilah Bani Hashim misalnya. Nah itu semua salah. Jadi keliru orang tua misalnya membesarkan anak biar dikenang sebagai orang tua yang baik. Itu salah, tidak boleh itu. Hilang pahalanya itu nanti. Tidak boleh. Kalau misalnya membesarkan anak, memintarkan anak, itu niatnya adalah ini anak titipan Allah, jiwa yang dititipkan Allah kepada saya akan berusaha membuatnya menjadi hamba yang lisannya senantiasa bertasbih mensucikan nama Allah. Nah begitu niatnya. Sebesar apapun uang kita berikan untuk itu nggak rugi. Tapi kalau niatnya adalah balas jasa, imbal balik, ya aku besarkan mereka biar sukses, nanti kalau aku tua biar ada yang ngurus. Wah ini hilang semua amalnya. Ini minta balas jasa, berarti pamrehnya kepada selain Allah. Nah ini yang diurus oleh hadis ini. Hadis ini tuh meminta kita pamrehnya ke Allah saja. Itu makna ikhlas. Murni itu pamrehnya ke Allah. Jadi kalau
ibaratnya kalau cari pujian itu pujian Allah yang kita cari, bukan pujian selain Allah. Kalau kita itu cari muka, itu cari mukanya ke Allah, gampangannya begitu. Kalau kita berharap balasan, balasannya cuma kepada Allah, minta kepada Allah. Nah, itu makna ikhlas sejati. Itu yang diurus di dalam hadis ini. Makanya Nabi di sini kemudian memberikan perumpamaan, contoh nyata di zaman itu. Siapa yang hijrahnya pada Allah dan Rasulnya, maka pahalanya adalah hijrahnya dicatat sebagai hijrah untuk Allah dan Rasulnya. Tapi orang yang hijrahnya adalah untuk dunia atau untuk menikahi wanita, maka dia ya mendapatkan sesuai niatnya. Amalnya sama-sama hijrah, tapi nilainya beda di sisi Allah. Zaman Nabi itu sudah ada laki-laki yang hijrahnya itu salah niat. Salah niatnya bagaimana? Jatuh cinta pada seorang wanita namanya Ummu Qais, terus dilamar. Si wanitanya jawab, aku nggak mau nikah denganmu kecuali kamu mau hijrah ke Madinah, baru aku mau, gitu ya. Akhirnya kemudian mau hijrah, akhirnya kemudian disebut sebagai muhajir Ummi Qais, gitu ya. Ini orang yang berhijrahnya untuk niatnya biar mendapatkan seorang wanita. Nah, ini nggak dapat apa-apa di akhirat. Nah, itu bisa berlaku pada semua amal. Orang jihad niatnya bisa disebut sebagai pahlawan. Zaman sekarang banyak tahu orang beraktivitas biar disebut pahlawan, biar harum namanya, biar tercatat dalam sejarah. Itu kasihan sebenarnya, kasihan banget. Karena di akhirat nggak dapat apa-apa. Ini konsep dasar ini, makanya disebut di hadis pertama. Ringkasan Islamnya di sini semuanya, di niat ini. Karena salah di sini hilang semua amal kita, nggak ada gunanya itu. Ya. Hadis 3 orang yang sering disebut-sebut, yang pertama kali masuk neraka. Satu yang dipanggil adalah ulama, yang kedua adalah orang kaya, yang ketiga adalah orang yang berjihad. Yang ulama ini ditanya oleh Allah, kamu dulu ku beri nikmat ilmu, kau gunakan untuk apa? Dia mengatakan, aku gunakan untuk mengajari hambamu ya Allah, supaya engkau ridho. Dibentak sama Allah, kadzabta, dusta kamu. Tapi kamu mengajari biar disebut qari. Kalau sekarang itu kayak gelar-gelar kayak kiai, ustadz, syekh, alama, mungkin habib, atau murabbi arwahina, atau apapun lah istilahnya dia. Kalau dia itu belajar agama biar disebut itu, nggak dapat apa-apa di akhirat sudah. Balasannya ya di dunia tadi, cuma gelar itu tadi. Orang kaya dipanggil, kamu dulu tak kasih luas harta, kau gunakan untuk apa? Saya buat sedekah ya Allah supaya engkau ridho. Didamprat oleh Allah, kadzabta, dusta kamu. Kamu menyumbang biar disebut dermawan, dan sudah dapat, sudah harum namamu disebut sebagai dermawan, dan hari ini gak ada balasan bagimu kecuali neraka, dilempar ke neraka. Satunya mujahid sama, ditanya oleh Allah, untuk apa kamu berjihad? Untuk memuliakan kalimatmu ya Allah. Dibentak oleh Allah, kadzabta, dusta kamu. Kamu berjihad supaya disebut pemberani. Ya, bahasa kita biar disebut pahlawan dan lain sebagainya. Dan kamu sudah mendapatkan itu, di dunia nggak dapat apa-apa. Akhirnya dilempar ke neraka. Ini kan ngeri ya, ngeri banget, sangat ngeri. Amalnya sama, tapi nilainya beda di sisi Allah. Makanya di sini hadis ini sangat penting, mengingatkan kepada kita untuk selalu menjaga niat. Yang terakhir, karena sudah mau isya ya. Bagaimana tips supaya bisa ikhlas? Wah, ini jawabannya berat, memang berat. Perjuangan paling berat itu memang menjaga keikhlasan. Saya menjelaskan tips bukan berarti yang ngomong pasti lebih bisa, tidak. Maksudnya kita berjuang bersama-sama, ya, berdasarkan penjelasan para ulama. Bagaimana biar bisa ikhlas? Di antara tips yang pertama adalah mengusahakan sedapat mungkin amal soleh itu disembunyikan. Kalau bisa disembunyikan, itu yang paling ikhlas. Karena disembunyikan berarti nggak butuh pujian orang. Ya. Para ulama itu mengajarkan kalau bisa di antara seluruh amalmu itu pilih dong satu amal saja yang tahu cuma Allah dan kamu, yang lain jangan sampai tahu. Itu jaga-jaga, nanti kalau semua amalnya ternyata ditolak oleh Allah, masih ada yang bisa diharapkan diterima oleh Allah, gitu loh ya. Jadi tentukan satu amal yang kira-kira orang itu nggak tahu, cuma kita dan Allah yang tahu, benar-benar dirahasiakan.
Nah ini Allah senang amal kayak begini tuh. Sama-sama sedekah, antara sembunyi-sembunyi dengan terang-terangan, yang lebih baik adalah sembunyi-sembunyi. Terang-terangan bagaimana? Tetap baik, karena ngasih motivasi yang lain, betul itu. Tapi sembunyi-sembunyi itu lebih baik. Di Al-Quran dikatakan begitu. Makanya sampai ada hadis 7 golongan yang dilindungi Allah, salah satunya adalah orang yang bersedekah dengan tangan kirinya dan tidak diketahui oleh tangan kanannya, saking disembunyikannya. Tiba-tiba ngasih sembako ke tetangga misalnya, nggak kasih nama misalnya, tetangganya kekurangan, itu termasuk bagus, menyembunyikan diam-diam. Tiba-tiba kirim pulsa pakai voucher, ya kan nggak tahu tuh siapa yang kirim kan. Nah itu contoh saja di zaman sekarang beramal yang tidak diketahui oleh orang lain. Ya, tips yang pertama. Tips yang kedua adalah upaya untuk menuju ikhlas adalah menata niat. Jadi memang harus disempatkan itu. Sebelum melakukan sesuatu itu ditata dulu. Ulama zaman dulu sampai kayak begini, ketika diajak mengantar jenazah misalnya, ayo ngantar jenazah mayat ini. Ulama tadi bilang, sebentar, tunggu, berhenti sejenak begitu. Ngapain? Nata niat, gitu ya. Nata niat biar apa? Biar nggak digoda perasaan. Aku akan datang ke sana biar nanti kelihatan lo ini lo peduli tetangga. Itu kan sudah rusak niat kayak begitu. Lo ini lo tandanya biar orang tahu aku ini guyup di lingkungan ini. Lo itu kan hilang sudah amal kayak begitu. Biar orang tahu bahwa aku ini jadi teladan. Salah juga. Ditata dulu, disempatkan karena Allah. Gitu ya. Dan kadang-kadang satu amal itu berkali-kali niat. Harus berkali-kali. Kenapa? Ya karena memang setan itu nggak akan pernah membiarkan kita untuk bersih amal kita. Kadang amalnya sudah benar di depan, di tengah-tengah digoda untuk ria, digoda untuk pamer, gitu ya. Selesai pun kadang masih digoda. Itu harus dilawan. Astagfirullahaladzim, ditata lagi. Makanya ada hadis mengatakan kadang amal soleh itu dilipat gandakan 10 kali sampai 700 kali sampai tak terbatas, gitu ya. Itu tergantung kualitas niatnya. Jadi kalau bagus ya tinggi banget, tapi kalau tidak ya tidak. Ya, oke. Baik. Karena sudah waktu isya ya, kita masuk lagi. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin sebelum diakhiri ada pertanyaan mungkin 1-2, boleh kalau ada, monggo. Ya. Kita berangkat sholat itu berarti azam. Masih Azam. Tapi sudah ada pahalanya itu. Jadi kalau misalnya misal kita sholat saja misalnya, itu niatnya itu dapat dikatakan kita niat itu kewajiban aja apa maksud takbiratul atau? Betul. Kalau niat wajib bersamaan dengan takbiratul ihram, itu niat. Saya saat ini menghadap kiblat, melaksanakan perintah Allah, melaksanakan kewajiban sholat isya misalnya, karena Allah Ta'ala, Allahu Akbar. Nah itu niatnya harus bareng dengan takbiratul ihram. Itu kewajiban secara fikih begitu. Tapi saat kita berangkat ke masjid atau berwudu, itu sudah azam. Bisa hamun, bisa azam, gitu ya. Jadi kalau sudah masuk ke masjid berarti levelnya azam. Itu aja sudah dihitung pahala. Nah, tapi kalau sudah masuk ke niat, nah itu nilainya sendiri lagi. Gitu ya. Oke, baik. Oke. Ada lagi mungkin satu? Ada? Sudah cukup nih? Oke, monggo. Naik haji udah daftar itu masuk azam. Haji sudah daftar berarti masuk azam, Pak. Tapi kan udah daftar dan ini penting. Tapi masih tunggu. Nggih. Ya. Jadi kalau sudah daftar haji, siap komitmen membayar, meskipun nggak tahu bisa haji apa tidak, itu masuk azam sudah bisa dikatakan termasuk azam, sudah dapat pahala hajinya itu. Karena kan saya nggak tahu membatalkan bisa Pak, bisa apa tidak membatalkan itu? Digantikan kan ya, nah, mungkin ya. Nah itu. Jadi insya Allah sudah dapat daftar haji itu sudah dapat pahala haji, gitu ya. Baik, itu mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.